Nasib Aibda WH menjadi perhatian publik setelah tuntutan bebas terhadap Guru Supriyani diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah bersiap-siap untuk mengajukan tuntutan balik. Selain mengajukan tuntutan balik, Andri menyebut Supriyani akan menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena Supriyani telah mengalami penderitaan sejak kasus ini dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa. Andri menyatakan bahwa pihak yang akan dituntut balik adalah orang tua korban, yakni Aibda Wibowo Hashim beserta istrinya, Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Oleh karena itu, ia berharap agar kliennya dapat divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoholo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kami berharap vonis bebas agar kami bisa mengajukan tuntutan terhadap pihak yang telah melakukan laporan palsu, katanya. Andri menambahkan bahwa aparat di Polsek Baito yang dianggap menyalahgunakan wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga akan dituntut. Penuntutan balik ini, tegas Andri, bukan hanya inisiatif pihaknya sebagai kuasa hukum, tetapi juga keinginan Supriyani. Menurut Andri, Supriyani ingin agar orang-orang yang telah melakukan kriminalisasi terhadapnya mendapat hukuman yang setimpal dengan penderitaan yang dirasakannya. Bu Supriyani merasa sedih diperlakukan seperti ini dan berharap mereka yang melakukan hal tersebut mendapat hukuman setimpal, jelasnya. Ia menegaskan, Supriyani ingin agar hukuman tidak hanya berlaku bagi dirinya saja, tetapi juga terhadap pihak lain yang merekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi. Rencana tuntutan balik ini sebelumnya telah disinggung oleh Andri. Menurutnya, jika terbukti Supriyani tidak bersalah, pihaknya akan menuntut balik mereka yang melakukan kriminalisasi, termasuk Aibda WH. Dari awal, kami sudah menegaskan bahwa kasus ini harus berlanjut hingga jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika nanti terbukti Supriyani tidak bersalah, Andri ingin agar pihak yang melakukan kriminalisasi bertanggung jawab, baik secara etik maupun pidana. Andri juga menyebut akan menggunakan pasal pembuatan laporan palsu dalam tuntutan balik. Sebelumnya, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoholo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Senin, 11 November 2024. Berdasarkan hukum yang berlaku, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan meminta majelis hakim membebaskan Supriyani dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa Supriyani dianggap melakukan pemukulan terhadap siswanya, yang merupakan anak kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. Jaksa menyebut luka yang dialami korban tidak berada di organ vital dan tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, pemukulan tersebut dianggap sebagai tindakan spontan yang bertujuan mendidik, bukan sebagai penganiayaan. Perbuatan terdakwa memukul anak korban, namun bukan merupakan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa juga menyebut bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena takut kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Di sisi lain, jaksa menguraikan beberapa hal yang meringankan, seperti perilaku sopan Supriyani selama persidangan, pengabdiannya selama 16 tahun sebagai guru di SDN 4 Baito, serta tanggung jawabnya sebagai ibu dari 2 anak kecil. Jaksa meminta agar barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan ke saksi. Meskipun dituntut bebas, Andri Darmawan mengajukan sidang lanjutan dengan agenda plede. Sidang plede tersebut akan digelar pada Kamis, 14 November 2024. Menurut Andri, pembacaan tuntutan oleh jaksa masih belum jelas karena tidak memenuhi alasan pembenar atau pemaaf. Dengan demikian, pihak kuasa hukum Supriyani tetap melanjutkan sidang pada Kamis, 14 November 2024. Andri juga menyebut bahwa tuntutan bebas tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi. Menurutnya, dalam persidangan, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban, Aibda WH, dan istrinya. Kami berharap berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti yang menyatakan Bu Supriyani melakukan pemukulan, ujar Andri. Sehingga, kami berharap JPU bisa menuntut bebas untuk Supriyani, tambahnya. Demikian berita kali ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe.